Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Dan pagi ini kita sebelum melangkah sepanjang hari ini menikmati hidup yang luar biasa di hari ini, sebelum kita melangkah bekerja, beraktivitas dan melakukan segala sesuatu, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu boleh menjadi berkat kekuatan buat kami melangkah sepanjang hari ini, dan kami boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekasih Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami kecewa. Setiap orang pasti bisa mengalami kekecewaan. Kekecewaan, saudaraku, seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa, ya. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Yang pertama, kadang-kadang apa yang kita dapat, apa yang kita alami, apa yang kita peroleh tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu kan membuat banyak orang kecewa. Lalu yang kedua, saudaraku, lingkungan yang tidak mendukung. Kadang-kadang orang kecewa karena lingkungan yang tidak mendukung. Tetangga, saudara, teman, anggota gereja, bahkan anggota keluarga seringkali tidak mendukung. Ya, kadang suami kecewa dengan istri, istri kecewa dengan suami, orang tua kecewa dengan anak-anak, anak-anak kecewa dengan orang tua, kecewa dengan teman, bahkan dengan pendeta. Ada banyak jemaat Tuhan meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan pendeta, meninggalkan gereja karena kecewa dengan pendeta, kecewa dengan anggota gereja yang lain. Ya, ada banyak hal yang membuat orang kecewa. Lalu yang kedua, saudaraku, kadang-kadang kecewa itu datang karena ada intimidasi dari kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menekan kita, yang mengintimidasi kita, yang menuduh kita, sehingga timbul kecewa dalam hati kita. Dan saudaraku, yang keempat, kadang-kadang harapan yang palsu sering kita dapatkan yang membuat kita kecewa. Artinya segala sesuatu yang kita harapkan, saudaraku, tidak kita alami. Bahkan harapan itu harapan yang palsu yang membuat kita kecewa. Saudaraku, ada banyak hal lain mungkin dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita kecewa. Nah, saudaraku, setiap kita pasti pernah mengalami itu. Karena itu, kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kecewa mengajarkan kita untuk kita tidak mudah kecewa. Bahkan seringkali ada banyak orang kecewa kepada Tuhan karena hal-hal yang dialaminya membuat dia kecewa kepada Tuhan. Mungkin karena sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah berdoa, sudah memohon belas kasihan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyembuhkan, Tuhan belum menyembuhkan, sehingga dia kecewa dan meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Mungkin pergumulan yang tidak dijawab oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, bahwa tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan, sehingga dia kecewa kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 6 tadi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kisah ini adalah kisah di mana Rasul atau Yohanes Pembaptis mengalami masalah, jadi tangkap,
Lalu dia di penjara. Ketika dia di penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang bahkan pekerjaan itu mungkin melebihi apa yang dia lakukan. Lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata dan bertanya, apakah engkau Mesias yang atau yang akan datang, atau kami harus menunggu atau menantikan orang yang lain? Nah, saudaraku, Yohanes Pembaptis sepertinya tampaknya dia kecewa. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis dan orang-orang Israel yang lain pada waktu itu mengharapkan Mesias sebagai pembebas mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan Mesias itu membebaskan mereka dari penjajahan, tetapi mereka tidak memahami bahwa Mesias adalah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan, bukan hanya secara jasmani, tetapi menyelamatkan secara rohani. Ketika itu sepertinya seolah-olah Yohanes Pembaptis mengalami kekecewaan, sehingga Yesus berkata, berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat 7 kita melihat setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Sampai ayat yang ke-19 dia menjelaskan tentang Yohanes, tentang kehidupannya dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat dua hal penting. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab mereka di ayat yang keempat. Yesus berkata demikian. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Saudaraku, ada dua hal yang Yesus ajarkan buat kita dan juga buat Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya pada waktu itu. Yang pertama adalah apa yang kamu dengar. Lalu yang kedua adalah apa yang kamu lihat. Cara sederhana yang Tuhan ajarkan buat kita ketika kita mengalami kekecewaan. Saudaraku, yang pertama adalah apa yang kamu dengar. Dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ayat yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudaraku, dalam konteks ini Yesus ingin menjelaskan kepada murid-murid Yohanes dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar. Mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini adalah tanda kemesiasan Yesus. Dia membebaskan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang kusta, dan bahkan memberitakan kabar baik pembebasan secara rohani. Inilah maksud tujuan Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Dan saudaraku, Yesus berkata kepada murid-murid Rasul Yohanes Pembaptis, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar. Saudaraku, penting buat kita apa yang kita dengar dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, kalau kita mendengar gosip-gosip, kalau kita mendengar perkataan orang yang menjelekkan, menjatuhkan, bully, kalau dengar kata-kata orang yang membuat kita patah semangat, menghancurkan iman, saudaraku, saya mau pastikan kita akan kecewa. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada kita pagi hari ini, apa yang kamu dengar, perhatikan apa yang kamu dengar. Mari kita mau mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Janganlah kita mau lagi mendengarkan hal yang negatif. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan, dengarkanlah kebesaran Tuhan, dengarkanlah mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar,
hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita, bukan hal-hal yang buruk. Jangan dengar perkataan-perkataan orang yang jelek tentang kita. Saudaraku, pasti kita akan kecewa terus. Tuhan katakan bagaimana kita mengatasi kecewa kita. Mendengar itu penting, saudara. Dengarkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Dengarkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dengarkan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Dengarkan hal-hal yang positif, yang membangun, yang memberikan kekuatan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Perhatikan telinga kita, pendengaran kita. Pakailah pendengaran kita untuk segala sesuatu yang baik. Lalu yang kedua, apa yang Yesus katakan, perhatikanlah apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Saudaraku, dalam konteks ini pun Yesus ingin menegaskan bahwa apa yang sudah dilihat oleh murid-murid Yohanes tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan, yang menunjukkan tanda-tanda kemesiasan. Nah, saudaraku, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya pagi hari ini. Sebelum kita melangkah, mari bagaimana kita mengatasi kecewa kita. Bagaimana supaya kita tidak kecewa. Perhatikan apa yang kita lihat. Penglihatan kita, saudaraku. Jangan kita melihat sesuatu yang buruk. Jangan kita melihat sesuatu, saudaraku, saat ini. Kalau mungkin kau berdoa, engkau sedang bergumul dengan masalahmu. Mungkin kau melihat saat ini Tuhan belum menjawab pergumulanmu. Tuhan belum mendengar, Tuhan belum memberikan titik terang untuk pergumulanmu. Mungkin kau melihat belum ada jalan keluar. Saudaraku, jangan kecewa. Lihat kebaikan Tuhan. Lihat kebesaran Tuhan. Lihat keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lihat apa yang Tuhan sudah, sedang, dan akan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lihat, saudaraku, hal-hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Biarlah apa yang kita lihat, pandangan kita, visi kita, penglihatan kita, janganlah kita melihat hal-hal yang buruk. Mungkin secara manusia di depan kita itu buruk. Mungkin secara manusia, mata jasmani kita melihat sesuatu itu mungkin belum nyata, belum baik. Tapi saudaraku, saya percaya ketika kita punya visi ke depan, kita percaya dan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan mengalami itu dan kita tidak akan kecewa. Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Penting, saudaraku. Ya, jangan melihat kejelekan, keburukan, kelemahan, baik diri kita ataupun orang lain. Lihatlah, pandanglah keajaiban Tuhan. Lihatlah, pandanglah mujizat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dan yang Tuhan akan kerjakan. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita mau belajar pagi hari ini. Sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita mau belajar untuk kita melihat hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik, supaya hidup kita boleh terus berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Jangan kecewa, dengar dan lihat hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Dengar kebaikan Tuhan, dengar firman Tuhan, lihat, pandang Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati hidup kita, dan sepanjang hari ini kita akan mengalami kemenangan daripada Tuhan, dan kita tidak akan lagi menjadi kecewa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.